Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, tugas mata kuliah, workshop, dan media pembelajaran Program Studi Pendidikan Biologi Semester 3 Universitas Veteran Bambu Nusantara Sukoharjo. Teman-teman, perkenalkan saya Hidayatun Nurul Kasanah, nomor induk mahasiswa 1951600001. Halo kawan-kawan, perkenalkan saya Seti Fatimah, nomor induk mahasiswa 195160006. Halo, perkenalkan nama saya Nia Nurbaiti, nomor induk mahasiswa 195160008. Pada kesempatan kali ini, dari kelompok saya akan menjelaskan tentang sistem ekresi. Standar kompetensi, memahami hubungan antara struktur organ ekresi tubuh manusia dan fungsinya. Kompetensi dasar, menganalisis sistem hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem ekresi manusia. Apa yang dimaksud dengan sistem ekresi? Sistem ekresi adalah sistem pembuangan zat-zat sisa pada makhluk hidup seperti karbon dioksida, urea, racun, dan lainnya. Ekresi merupakan proses pengeluaran zat sisa metabolisme dari dalam tubuh. Selanjutnya, apa saja macam-macam sistem ekresi? Sistem ekresi itu ada ginjal, paru-paru, kulit, dan hati. Salah satu sistem ekresi pada manusia adalah sistem urin. Organ penyusun sistem urin antara lain ginjal, ureter, kantung kemih, dan uretra. Ginjal merupakan komponen utama penyusun sistem urin. Ginjal disebut juga dengan buah pinggang karena letaknya yang berada di sebelah kanan dan kiri tulang pinggang. Struktur ginjal. Ginjal terdiri atas 3 bagian, yaitu yang pertama korteks bagian luar, kedua medula sumsum ginjal, ketiga pelvis renalis rongga ginjal. Di ginjal yang pertama, menyaring atau membersihkan darah, yang kedua mengatur volume darah, yang ketiga mendaur ulang air, mineral, gizi, dan glukosa, yang keempat mengatur keseimbangan kandungan kimia darah, yang kelima menjaga pH darah, dan yang terakhir menghasilkan hormon. Pertama, menyaring atau membersihkan darah. Bagian ginjal yang menjalankan fungsi ini adalah nefron. Tanpa ginjal, maka seseorang akan mati sebab tubuhnya diracuni oleh kotoran yang dihasilkan tubuhnya sendiri. Yang kedua, mengatur volume darah. Darah dapat mengatur jumlah cairan yang terlalu dalam darah sehingga volume dipertahankan untuk selalu seimbang di dalam tubuh. Tanpa kontrol dari ginjal ini, maka kemungkinan terburuk dalam tubuh akan terjadi, yaitu tubuh menjadi kering dan sebaliknya. Ketiga, mendaur ulang air, mineral, gizi, dan glukosa. Ginjal akan mempertahankan zat-zat penting yang ikut masuk ke dalam nefron bersama cairan darah, lalu mengembalikannya ke peredaran darah. Tanpa ginjal tidak menyerap kembali zat-zat ini jika jumlahnya berlebih dalam darah. Keempat, mengatur keseimbangan kandungan kimia darah. Salah satu contoh fungsi pengatur ini adalah mengatur kadar garam dalam darah. Garam cenderung mengikat air sehingga jika kadar dalam gula darah berlebih mengakibatkan penumpukan cairan yang berlebihan dalam darah dan rongga sela antar sel tubuh. Jika demikian, maka anggota tubuh seperti wajah, tangan, dan kaki akan membengkak. Yang kelima, menjaga pH darah. Ginjal berperan dalam menjaga pH darah agar tidak terlalu asam. 6. Menghasilkan hormon. Hormon yang dihasilkan adalah hormon eritroprotein yang berfungsi untuk merangsang peningkatan laju pembentukan sel darah merah oleh sumsum tulang. Zat yang terkandung dalam urin normal adalah yang pertama urea, yang kedua amonia, yang ketiga air, yang keempat zat warna empedu, bilirubin dan biliverdin, dan yang terakhir zat yang berlebihan dalam darah seperti vitamin dan obat-obatan. Selanjutnya, proses pembentukan urin. 1. Filtrasi atau penyaringan terjadi di glomerulus. 2. Reabsorpsi terjadi di tubulus contractus proximal dan lengkung Henle. 3. Augmentasi terjadi di tubulus distal dan tubulus collectivus. Filtrasi atau penyaringan. 1. Proses penyaringan darah yang mengandung zat sisa metabolisme yang dapat menjadi racun. 2. Terjadi di glomerulus. 3. Hasil filtrasi yaitu berupa urin primer mengandung air, glukosa, asam amino, serta urea. Hasil filtrasi disimpan sementara di kapsul Bowman.
Selanjutnya, reabsorpsi. Proses penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan, yaitu air, glukosa, asam amino. Terjadi di tubulus contractus proximal, hasilnya berupa urin sekunder atau filtrat tubulus. Urin sekunder mengalir melalui lengkung Henle menuju tubulus contractus distal. Yang terakhir yaitu augmentasi. Proses pengeluaran zat sisa yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh terjadi di tubulus contractus distal. Di saluran pengumpul berlangsung penyerapan air sehingga terbentuk urin sesungguhnya. Hasil urin sesungguhnya mengandung urea, amonia, sisa-sisa metabolisme, dan zat racun. Urin dialirkan ke rongga ginjal dan kemudian mengalir melalui uretra menuju kantung kemih untuk disimpan sementara. Bila kantung kemih penuh, urin akan dikeluarkan melalui uretra. Selanjutnya, gejala dan kelainan pada ginjal, yaitu ada anuria, glikosuria, albuminuria, hematuria, batu ginjal, polikistik, nefritis, pielonefritis, citis, dan diabetes. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi produksi urin. Yang pertama, usia. Yang kedua, hormon ADH. Yang ketiga, jumlah atau volume air yang dikonsumsi. Yang keempat, cuaca atau suhu lingkungan. Yang kelima, gaya hidup dan aktivitas. Yang keenam, kondisi psikologis. Yang ketujuh, kesehatan. Nah, selanjutnya, indikator warna urin. Bagi kawan-kawan, sudah belum sih memperhatikan indikator warna urin kita? Indikator warna urin terbagi menjadi 4. Yang pertama, bening. Berarti kita sudah cukup untuk minum air. Yang kedua, kuning bening. Berarti kita sudah baik dalam minum air. Yang ketiga adalah kuning muda. Berarti kita masih butuh banyak minum air. Yang keempat yaitu kuning pekat. Artinya kita sangat butuh banyak minum air. Jadi kawan-kawan harus mengetahui berapa porsi minum bagi tubuh kita.